Rusia dan AS berlomba pikat Indonesia soal jual beli senjata. Rusia bertekad semakin aktif menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang pertahanan. Kerjasama ini tidak sebatas jual beli alat utama, sistem pertahanan atau alat sus. Kerjasama ini tidak sebatas jual beli alat-alat utama sistem pertahanan atau alutsista, namun juga latihan militer bersama dan rencana membuat proyek patungan industri alutsista. Saat masih berbentuk Uni Soviet, Rusia menjual persenjataannya ke Indonesia tidak lama setelah kedua negara membuka hubungan diplomatik pada 1950. Di tahun-tahun awal, banyak pula personil Angkatan Laut dan Udara Indonesia dikirim ke Uni Soviet untuk menempuh pendidikan. Namun, hubungan itu terganggu di pertengahan dekade 1960-an karena alasan-alasan politis. Kedua negara kembali melanjutkan hubungan di awal dekade 1990-an, walau baru berjalan erat satu dekade kemudian karena saat itu masih terhalang beberapa faktor. Contohnya, pembicaraan soal jual beli jet tempur Rusia Sukhoi 30 ke Indonesia sudah berlangsung sejak 1997. Namun jual beli itu baru disepakati pada 2003. Eratnya kembali kerjasama pertahanan Rusia-Indonesia banyak terbantu berkat renggangnya hubungan serupa antara Indonesia dengan Amerika Serikat di akhir dekade 1990-an. Kerenggangan itu muncul setelah Washington menjatuhkan embargo penjualan senjata ke Jakarta karena menilai Indonesia saat itu melanggar hak asasi manusia di Timor Timur, yang kini bernama Timor Leste sejak menjadi negara berdaulat pada 2002. Embargo senjata AS ke RI itu berikut suku cadang berlangsung selama 1999 hingga 2005. AS mengakhiri embargo ketika presidennya saat itu, George W. Bush, menganggap Indonesia termasuk mitra penting memerangi terorisme. Setelah mencabut embargo, AS pun terlihat aktif menawarkan mesin-mesin perangnya kepada Indonesia. Pada 2011, AS sepakat mengirim 24 unit jet tempur bekas tipe F-16 seri CD Block 25 kepada Indonesia secara cuma-cuma, kecuali untuk biaya pemutakhiran atau upgrade. Pada akhir 2012, AS dan Indonesia berunding untuk jual beli helikopter serbaguna UH-60 Black Hawk dan helikopter tempur AH-60D buatan Boeing. Namun, belajar dari embargo AS itu, Indonesia membuka pintu kerjasama seluas-luasnya kepada negara lain, termasuk Rusia, agar tidak lagi bergantung kepada satu pihak dalam pengadaan alutsista. Maka sejak itu Indonesia tidak hanya kembali berbisnis senjata dengan AS, namun juga mempererat kerjasama serupa dengan Rusia. Maka Indonesia dan Rusia bersepakat soal jual beli jet tempur dan mesin-mesin perang lain. Sejak 2003, Rusia telah mengirim 12 unit jet tempur Sukhoi ke Indonesia dan pengiriman 4 unit lagi masih menunggu persetujuan lebih lanjut. Moskow pun telah menjual sejumlah helikopter militer Mi-35 dan Mi-17 kepada Jakarta. Alutsista lain yang dijual Rusia ke Indonesia adalah kendaraan tempur lapis baja BMP-3F, kendaraan pengangkut personil BTR-80A, serta senapan serbu AK-102. Untuk membeli persenjataan itu, Moskow pada 2007 memberi fasilitas kredit sebesar 1 miliar US dollar kepada Jakarta. Kerjasama pertahanan di luar jual beli persenjataan juga telah berlangsung, seperti menggelar latihan bersama memerangi perompak di laut antara pasukan Indonesia dengan Rusia pada 2011. Kerjasama kedua negara juga mencakup kemitraan Rusia dengan ASEAN. Pada Juli 2004, Rusia dan ASEAN menyepakati deklarasi memerangi bersama terorisme. ASEAN dan Rusia pun menggelar pertemuan tahunan dan kelompok-kelompok diskusi di bidang keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, pengobatan militer, operasi penjaga perdamaian, dan pemberantasan ranjau udara. Baru-baru ini Rusia menawarkan bantuan ke Indonesia membangun sistem pertahanan udara. Saat ini Indonesia hanya memiliki rudal-rudal pertahanan SAM atau Surface to Air Missile jarak dekat.